Oke guys, selamat datang di channel Qasim Indra. Di video kali ini saya lanjutin lagi untuk review game di custom ROM Pixel OS di Samsung Galaxy S20 Plus. Dan ini saya ngerekamnya pakai Poco X3 Pro. Saya nggak tahu kenapa susah banget fokusnya ya. Dan ini saya udah buatkan untuk masalah dari LCD si Samsung Galaxy S20 Plus ini ya. Dan sampai sekarang ini kayaknya masih ada masalahnya. Coba saya tes, masih ya. Tapi sebenarnya kalau yang kayak gini ndak menutupi. Kenapa kok masih guys? Kok masih guys? Tar. Ya. Ndak nggak menghalang kita buat tes gaming. Kita akan tetap tes gaming di sini. Ya. Jadi tes gamingnya ini ya di sini bukan buat membuktikan kalau ROM-nya bukan cuma membuktikan ROM-nya ini lebih Waduh, gimana ini guys? Waduh, ini nggak tahu tes gamingnya bisa enggak ini kok begini lagi layarnya ya. Aduh, ya, waduh guys, kumat lagi layarnya. Waduh, tiba-tiba begini lagi guys. Makin parah loh. Aduh, nggak menghalangi ya guys ya. Nggak bisa kita main game kalau layarnya kayak gini. Bisa nggak nih? Aduh, nggak tahu lah guys. Ngepliker. Oke lah, kita paksa ya. Bodo amat sudah. Jadi untuk ini apa game ya? Jadi untuk ada satu fitur yang hilang di sini guys. Jadi ketika saya buka game ini, saya coba buka game ya, bentar. Ini udah dari kemarin saya pengen buatkan tes gaming, tapi ada aja halangan. Yang posisi kamera yang nggak pas gitu kan. Pas saya main game itu kan, nah kalau ini kan udah pas ya guys ya. Ini nggak mungkin bakal hilang dari frame ya. Kalau misalnya saya main game nanti bakal tetap kelihatan di kamera. Kalau kemarin kan dia posisi dari kameranya yang kurang pas, jadi HP-nya otomatis kayak nggak saya lihat gitu, HP-nya tiba-tiba turun sendiri begini. Saya nggak perhatikan ya pas main game itu. Jadi makanya saya buatkan video lagi dan saya kembali lagi ke Pixel OS ini lagi. Tapi malah ada masalah baru ya di layar yang nge-glitch dan green screen, dan bahkan kadang juga tadi bisa lihat sendiri pecah-pecah gitu ya. Dan ada semutnya gitu. Entahlah. Dan ini kayaknya masih bakal tetap kayak gini sih guys. Tapi kita akan coba buat main game, apakah dia masih kayak gitu ya. Kita akan coba main game ya. Kita tes dari beberapa game yang saya akan coba di sini. Ada Genshin Impact, kemudian Car X-Street, Minecraft, PUBG. Dan ini kita kalau untuk force performa dari FPS ini saya di room ini nggak bisa kita untuk unlock performa ya guys ya. Kalau di room lain sebenarnya bisa, cuman di room ini aja yang nggak bisa ya. Saya mencoba room lain, cuman masih sedikit untuk ROM di Samsung Galaxy S20 Plus ini guys. Jadi ya gitu dah. Dan untuk masalah LCD saya nggak tahu ini apakah LCD KW-nya yang bermasalah, apakah memang custom ROM-nya. Kalau memang custom ROM-nya, dari awal saya install custom ROM ini seharusnya udah muncul errornya. Cuman ini kok baru sekarang munculnya gitu loh. Pas saya kembali lagi ke Pixel OS seperti itu sih, saya nggak paham kenapa. Oke lah, kita langsung mulai aja untuk tes gamingnya. Walaupun LCD-nya agak gila-gilaan, kita coba di PUBG terlebih dahulu. Untuk kecerahannya ini saya biarkan seperti ini ya guys ya. Saya nggak mau tambahin kecerahan, takutnya nanti layarnya nge-glitch dan green screen lagi. Oke, saya login dulu ke Facebook guys. Oke guys, jadi ini saya aktifkan FPS juga di sini, dan saya nggak tahu pas main game ini apakah LCD-nya ini bakal kumat lagi, saya nggak tahu. Nah. Dan ini saya disclaimer lagi guys. Ini belum tentu LCD-nya juga, karena kan saya di custom room ya. Dan saya nanti akan coba juga di room bawaan apakah sering juga terjadi kayak gini. Kalau misalnya sering, nanti bakal saya anu aja guys. Berarti kalau misalnya sering ya bakal saya pastikan kalau memang LCD yang bermasalah seperti itu. Oke, ini udah masuk ke game, dan ini apa ini? Oh, ini dia dikasih tahu kalau misalnya HP ini pernah login di PUBG berapa kali. Oke, nggak apa-apa. Ini untuk kecerahannya memang ini redup banget. Sebenarnya saya mau terangin lagi, kalau misalnya kurang terang saya mau terangin lagi, takut nge-glitch lagi guys. Tapi nggak apa-apa, kita paksa aja.
biar agak jelas di kamera kelihatannya ya. Oke, seperti ini. Sejauh ini belum muncul ya. Settingannya seperti ini guys. Jadi ya saya nggak tahu kenapa settingannya cuma sampai sini doang. Ya ini cuma sementok di HD Ultra. Jadi kalau misalnya kalian mau 60 fps itu harus pakai yang smooth. Karena di balance ini dia nggak mau 60 fps ya. Dan ini bisa sampai dengan HDR Ultra ya, gitu guys ya. Kalau untuk Ultra HD ya jelas nggak bisa karena ya ini prosesor lama, Exynos pula ya kan. Cuman yang masih jadi pertanyaan saya adalah settingan di Samsung Galaxy Note 20 Ultra saya itu bisa sampai dengan smooth Extreme Plus ya, sedangkan ini dia cuma bisa sampai smooth Extreme doang gitu. Saya nggak tahu ini apa masalahnya di mana. Tapi menurut saya ini masalah di ROM-nya mungkin, atau bisa jadi malah performa Note 20 Ultra lebih digaskan lagi mungkin ya, saya nggak tahu. Oke lah, yang penting udah ke setting, kita langsung masuk aja ke game. Untuk combatnya aja kita setting. Ini saya pakai cooler ya biar nggak panas apa ya. Kita akan mulai main di ya yang biasa lah ya. Seperti ini untuk tampilan di anunya guys, lobbynya ya tuh. Entah ini lobby kah apa namanya. Oke, ini ada yang invite, kita setujui. Ini saya nyetingnya di HDR ya tadi ya. Sebentar. Kok semua settingannya yang begini? Tata. Saya pilih yang smooth extreme aja guys ya. Extreme. Oke, apply. Saya lupa apply sepertinya tadi. Oke, ini adalah smooth extreme. Jadi ini saya rekam di 60 fps jadi kelihatan kalau ini smooth banget. Oke, langsung main guys. Jadi mungkin ada beberapa kalian yang nanya tentang tes gaming untuk si LCD ini. Ini sekalian aja ya guys ya. Sekalian tes gaming LCD ya, sekalian tes LCD-nya buat gaming kayak mana. Kemudian sekalian tes performa dari ROM ini juga gitu ya kan. Sepertinya saya salah pilih mode ya. Saya malah pilih mode yang kayak begini. Ini mode apa lagi nih? Ini kita mode yang biasa, cuman terlanjur ya nggak apa-apa lah ya. Kita pakai mode ini aja. Oke, belum sudah ada anu guys. Dapat tadi senjata. Oke, astaga, nggak kirain ada ini senjata ya. Itu loh, kenapa tidak diambil? Oke, mantap. Panah. Loh. Kenapa tadi? Itu kayak ada ngeframe ya guys ya. Astaga, musuh belum. Gimana nih guys? Mama sing enggak. Masih di mana sih musuhnya? Gak kelihatan ya. Saya cuma ngeliat kamera aja nih, gak ngeliat HP-nya guys. Ntar ini temannya harus diri. Oke lah, saya ganti mode lain aja. Ini modenya nggak jelas ya guys ya. Dan ini kayaknya mode yang biasa ya. Kok tiba-tiba balik ke mode biasa deh guys. Saya padahal nggak mencet apa-apa loh. Nah ini mode game yang biasa. Saya sudah lama nggak main PUBG, jadi saya nggak ngerti maksudnya apa yang tadi ya. Ini mapsnya berbeda intinya itu ya, bukan mode apaan. Nggak tahu apa saya tembak itu. Ya. Oke, dapat. Kirain darah loh guys, ternyata ginian doang. Aduh, mencet. Kepencet ya guys. Ini pencetnya ini bukan LCD nya, karena memang tangan saya ini nggak biasa main PUBG, udah lama nggak main soalnya. Aduh, lo. Siapa nembak itu? Aduh, siapa lagi tadi? Aduh, ya, waduh guys, kumat lagi layarnya. Waduh, tiba-tiba begini lagi guys. Kacau. Normal sendiri udah dia. Aduh guys, kacau. Ini saya mau tes gaming jadi nggak bisa gini nih guys. Mati sudah saya.
Coba kita game lain aja kali. Sorry banget guys, ini LCD-nya juga nggak beres guys. Ini dapat 59 fps-an ya guys ya. Mungkin bakalnya pakai LCD masih ori, mungkin masih aman-aman aja sih. Nah, saya coba pakai yang lain ya. Saya akan coba Genshin Impact sekarang. Aduh, itu bukan Genshin Impact, babang. Nah, tadi kalian bisa lihat pas main PUBG, tiba-tiba pas musuhnya datang tiba-tiba LCD-nya tiba-tiba langsung keluar semut-semut lagi. Saya udah pakai cooler nih, kayak misalnya nih, kayak cooler juga ya kan. Tapi dengar kalau misalnya di HP lain ya guys ya, kalau di HP Xiaomi atau Poco itu biasanya yang kayak gitu itu katanya sih CPU-nya ya guys ya. Cuma saya nggak tahu ya antara CPU. Tapi intinya bagi kalian yang tahu mungkin kalian bisa komen ya guys, kasih tahu saya sebenarnya ini LCD-nya kah, custom room-nya kah, atau memang CPU-nya yang mau kena gitu. Saya juga kurang tahu. Itu entah apa, mungkin karena kelalaian saya, karena loh kenapa tiba-tiba diserang banyak musuh gini. Guys, hai, tar, perasaan udah mati dah ini guys tadi. Saya kemarin mainin itu udah mati loh. FPS-nya mana? Loh, kok FPS-nya hilang? Oh ini. Tuh kalian bisa lah dapat berapa FPS. Dan ini untuk settingannya di 60 FPS saya setting guys ya, dan aduh, dibantai saya guys. Tar. Nah, ini saya kasih lihat untuk settingan dari grafiknya ya, tuh. Intinya grafiknya rendah semula dan saya pakai 60 fps ya. Jadi intinya grafik rata kanan tapi fps-nya 60 gitu. Nah, ini dan yang keluar ya kan bisa lihat seberapa fps ini. Dan untuk kalian bisa lihat untuk kalau misalkan bagi kalian yang pengen beli LCD-nya sih masih agak ini guys. Mikir-mikir dulu lah, saya nggak tahu sih, ini masih belum jelas juga ini LCD-nya apa memang custom room-nya atau CPU HP saya yang bermasalah gitu kan. Karena biasanya yang semut-semut kayak gini nih biasanya kayak ada gambar semut-semut, biasanya ada ketak CPU juga sih kalau di HP Poco. Oke. Nah, saya bahas LCD jadinya. Ngomong-ngomong ini musuhnya kelihatannya aja ngeri ya. Tuh kan bisa lihat FPS-nya di situ. Saya setting di 60, tapi di situ kalian bisa lihat dia dapat berapa FPS ya. Oke, kita ganti jadi ini. Apa ini? Mati atau gimana? Wow, itu dia malam-malam. Dia lagi mati. Mantap, mati guys. Dan kalian bisa lihat FPS-nya di situ udah stabil ya di 40, 30 gitu kan, 38, 4. Ya segitulah. Loh, kok hilang aja sononya? Tadi main PUBG tadi tiba-tiba semut keluar ya, makanya saya sudahkan aja main PUBG-nya. Sorry banget guys. Dan ini saya lanjut ke ini aja dah. Oh, itu masih ada musuh tuh. Lah, teman saya yang lain mati rupanya. Pantes. Maksud saya, kuat juga ya ini karakter ya. Oke, tuh dapat segitu FPS ya. Kalau menurut saya sih kalau mau main Genshin Impact kan mending di 60 fps aja ya guys ya. Walaupun dia patah-patah atau nge-frame enggak masalah, yang penting kelihatan semut gitu. Bisa di 30 fps, ya kita coba di 30 lah ya. Oke, di pengaturan kemudian grafik ini kita turunkan untuk ininya jadi 30 fps ya. Coba apakah rata bisa 30 fps, apakah sama aja ya. Kalau sama aja mending kan pilih 60 fps. Ini kok tiba-tiba hujan ya guys ya di sini. Itu ada musuh lagi. Nah, kalian bisa lihat tuh stabil di 30 rupanya ya. Cuma kalau misalnya kalian main game di 30 fps rasanya kayak gimana gitu. Aduh, nge-freeze. Wow. Oh, dia rata di 29 fps ya. Mati semua. Ini satu lagi nih. Saya mau ngidupin karakter saya yang lain nih, mati semua. Kayak mana caranya ntar? Kalau mau ngidupin karakter saya dilihat di maps ini dia sebelah kanan ya guys ya, itu ada tempat untuk waypoint teleport ya. Di situ nanti kita bisa kayaknya di sini sih kalau nggak salah
bisa hidupkan karakter kita yang mati 2 ini. Udah gitu doang, nggak dapat hadiah. Ini doang nggak? Astaga, nggak ada guys. Jadilah kita ke situ buat ngidupin karakter ya. Oke, ini udah ke waypoint. Nah, ini saya akan hidupkan karakter saya yang mati tadi. Dan ini dia rata di 30 fps dah. Dan kalian bisa lihat lah untuk responsive layar sentuhnya kayak mana gitu ya kan. Kayak mana sih cara ngidupin karakternya, lupa saya guys. Ntar. Apa bukan di sini tempatnya? Nggak tahu, saya udah nggak lama nggak main Genshin Impact. Bentar guys. Sepertinya bukan di sini ya guys ya untuk menghidupkan karakter. Saya udah lama nggak main ini. Banyak. Oh, mungkin kelebihannya nih karakter kok misalnya dia lagi hujan lebat gini dia jadi kuat guys tuh. Wow. Cuman saya kan coba game lain aja dulu ya guys ya. Kalian bisa lihat sendiri lah untuk performa dari mati. What? Loh, mati. Wah, ini masih ada satu karakter lagi. Oh, ada lagi karakter. Saya kira cuma 3 ya. Goblok lah, bunuh diri. Yaudahlah, saya coba game lain aja guys ya. Yang penting kalian bisa punya gambaran lah untuk yang tadi ya. Saya coba cari game yang lain. Oke, ini Minecraft guys ya. Nih 120 Hz saya nak aktifkan sebentar. Cuman nggak bakal ngaruh sih, walaupun 120 Hz saya aktifkan, paling ya tetap dapat 60 ya, karena layarnya juga nggak support 120 sih sebenarnya. Intinya kan dari FPS-nya ini kelihatan kan dia performanya kayak mana. Ini kan 59 FPS ya. Sebenarnya bisa di Minecraft itu bisa lebih dari itu sih sebenarnya, bisa lebih dari 60 FPS tergantung dari prosesor kalian. Nah, ini 120 Hz saya udah aktifin, entah ini ngaruh enggak ya di Minecraft. Kita akan coba lihat FPS-nya dapat berapa aja. Ya, tetap dapat 59 ya guys ya. Kalau misalnya di luar, coba di luar ini ada enggak kelihatan kalau di luar ya. Cuman in game aja ya, saya lupa ya. Ini kan cuman memang so FPS-nya ini cuman bisa di in game ya guys ya. Oke, kita masuk dulu. Saya bangun untuk PUBG tadi saya cuma sebentar aja guys ya, soalnya ya tadi tiba-tiba. Oke, di sini cuma dia dapat 59 FPS, 57 ya kan. 59 57 sih untuk Minecraft, dan ini mode survival. Saya pilih sih mode kreatif ya. Dan kita coba mana nih? Ini saya bisa digeser. Oke, bisa. Aduh, nggak bisa. Nah, tuh guys. Mulai lagi LCD-nya. Aduh, kenapa ini guys? Tolong, padahal saya pakai cooler guys. Error, kalian lihat ini error. LCD-nya atau custom room-nya ini. Aduh, kayak mungkin segitu aja guys. Saya nggak bisa. Kayaknya mungkin segitu aja guys. Saya nggak bisa lagi lama-lama tes gaming guys, karena ini LCD-nya udah makin parah ini. Saya bagi kalian yang tahu apa sih penyebabnya sebenarnya ini, kan bisa komen aja guys. Apakah custom room-nya, apakah LCD-nya? Ya ini nggak bisa lihat tuh. Dan saya bakal update dan coba main game ya. Intinya saya akan kembali ke room bawaan lagi nanti, tapi nanti saya nggak akan langsung kembali ke room bawaan. Intinya pas saya ganti ke room bawaan, saya akan coba dan uji coba lagi apakah error semut-semut ini bakal terus terjadi. Dan ada banyak kemungkinan guys. Yang pertama software ya, karena kan kebetulan saya di custom room ya, bukan room bawaan. Tapi buktinya juga saya udah di room bawaan juga sempat kena juga berapa kali gitu. Pas saya buka fingerprint itu juga muncul semut-semut juga sama kan. Kemudian yang kedua, mungkin LCD-nya ini jelas. Kalau LCD pasti ya memang karena saya udah ganti ke Kaiku juga kan, kemungkinan memang ya namanya LCD KW pasti kan banyak gitu kan, ada aja minusnya pasti, dan nggak bakal awet, belum tentu awet gitu. Kemudian yang ketiga adalah yang terakhir itu kemungkinan CPU, dan ini saya nggak tahu. Kalau saya udah ganti LCD ternyata masih sama, kemungkinan ya CPU ya, karena saya udah punya saya masih punya frame orinya. Kalau misalnya nanti dicoba pindah ke frame orinya ternyata nggak ada masalah ya, jadi LCD-nya. Intinya seperti itu ya. Dan saya akan di video kali ini, jangan lupa like, subscribe, dan komen, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Oke guys,